Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, di antaranya adalah thalabul ilmi. Tentunya harapan kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran di kelas 7 ini kita sudah memasuki bab 12, yaitu tentang Khulafa'ur Rasyidin atau Al-Khulafa'ur Rasyidun. Bedanya kalau tidak menggunakan Al-Khulafa'ur Rasyidin, tapi kalau menggunakan Al-Khulafa'ur Rasyidun, penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peta konsepnya adalah dari kita mempelajari Al-Khulafa'ur Rasyidun, penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dari kita mengkaji, memahami riwayat serta perjuangan serta program-program dari khalifah tersebut, kita dapat menerapkan keteladanan dari para khalifah-khalifah ini atau Khulafaur Rasyidin ini menjadi keteladanan kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tatkala kita nanti menjadi pemimpin, baik itu di dalam rumah tangga kita, pemimpin diri kita, ataupun nanti menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Oke, di sini ada kesalahan. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua seharusnya siapa? Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Jadi mohon dimaafkan mengenai kesalahan buku ini. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, bahwasanya sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Rasul kan meninggal karena sakit. Ketika Rasul meninggal, semua keluarganya itu mengurus jenazahnya. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan sahabat-sahabat seniornya yang lain, ini justru mereka bermusyawarah tentang siapakah pengganti setelah Rasulullah SAW wafat. Di situ diantaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat lainnya. Namun, tatkala sahabat-sahabat muhajirin ini sedang berdiskusi, sedang bermusyawarah, orang-orang Ansor asli Madinah ini, mereka juga mengadakan pertemuan. Di mana? Di Thaqifah Bani Sa'idah. Mereka menghasilkan sebuah kesimpulan bahwasanya pengganti atau pemimpin yang akan menggantikan Rasulullah SAW di kota Madinah Al-Munawwarah itu adalah yang lebih berhak adalah orang Ansor. Kenapa? Karena orang Ansor lah yang asli orang Madinah. Kemudian perjuangan orang Ansor tatkala membantu Rasul untuk hijrah juga sangat luar biasa. Nah, karena orang Ansor ini sudah mendahului tanpa ada kesepakatan orang muhajirin, kabar itu terdengar. Sehingga berita pertemuan itu terdengarlah oleh Abu Bakar dan Umar. Mereka datang nih kemana? Thaqifah Bani Sa'idah. Untuk apa? Untuk berunding. Ya tidak bisa seperti itu. Masa langsung orang Ansor aja yang dipilih tanpa melihat orang muhajirin yang mana lebih awal masuk Islam
Dan tentunya perjuangan orang muhajirin itu pasti lebih berat. Karena kenapa lebih berat? Karena perjuangan Rasul periode Makkah itu mengalami pemboikotan, mengalami pembunuhan, mengalami pengucilan. Bahkan mereka harus berpisah dengan keluarga mereka, harta mereka, dan semua lainnya. Jadi pengorbanannya sama-sama besar. Sehingga terjadilah ini suatu musyawarah, tetapi dengan suasana yang sangat memanas. Karena kenapa? Tidak menemui titik terang. Nah, akhirnya dijelaskanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya ini kata Rasulullah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini menyampaikan dengan tenang bahwasanya Rasul itu pernah bersabda, sebaik pemimpin kalian itu adalah dari bangsa Quraisy, dan bangsa Quraisy lah yang bisa memimpin bangsa Arab pada saat itu. Jadi orang Quraisy yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin. Tapi tidak secara spesifik disebutkan siapa, si fulan atau si fulan. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan orang Ansor itu adalah pernah terjadinya perselisihan antara suku Aus dan suku Khazraj yang mengakibatkan apabila salah satu yang dipilih, contoh misalnya kaum Aus yang menjadi pemimpin, maka suku Khazraj itu nanti bisa jadi apa? Tidak senang, tidak suka. Terjadilah nanti pengkudetaan atau pemberontakan. Begitupun sebaliknya. Oleh sebab itulah terjadi memanas lagi nih. Begitu memanasnya, akhirnya kata Abu Bakar, aku punya usulan. Bagaimana kalau dari kaum Ansor dan Muhajirin ini istilahnya tuh dijadikan satu. Pemimpinnya itu orang Muhajirin, nanti sekretarisnya atau bawahannya itu orang Ansor. Mereka tidak setuju juga. Bahkan disuruh Umar aja lah jadi khalifah. Umar tidak mau. Ketika lagi memanas seperti ini, akhirnya tangannya Abu Bakar As-Siddiq itu diangkat. Diangkat oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Ini adalah khalifah kita. Dan diangkat juga oleh Sa'ad bin Ubaidah. Diangkat tangannya Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, dari kejadian inilah. Dari kejadian inilah kita pahami ketegasan Umar bin Khattab. Daripada ribut-ribut, ketika Sayyidina Umar itu mengangkat tangan, siapa sih yang berani istilahnya untuk menentang? Akhirnya secara kesepakatan mufakat nih, musyawarah mufakat, itu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah SAW. Dan yang perlu kita pahami, tatkala Rasulullah SAW itu sakit, yang menjadi imam itu siapa? Penggantinya. Rasul itu menunjuk Abu Bakar As-Siddiq. Dengan menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam dalam sholat rawatib, ini secara tidak langsung tongkat estafet kepemimpinan dalam Islam itu diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini sudah ada tanda-tandanya. Kemudian, orang yang paling kenal, orang yang pertama memeluk agama Islam, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, menjadi khalifah, khulafaur rasyidin ini yang 4 ini tidak segampang yang kita kira. Penuh dengan ketegangan, musyawarah yang panas, dan tentunya bisa diredam dengan apa? Ittaqullah, bertakwa dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Itu hanya prolog sebelum kita bahas lebih jauh lagi mengenai khulafaur rasyidin. Di sini dijelaskan khulafaur rasyidin artinya pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah.
Tapi dalam bahasa Arab, khulafa itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Makanya disebut dengan khalifatur Rasul, pengganti setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pengganti kepemimpinannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita kaitkan khalifah pertama disebut khalifatul awal, bisa juga. Khalifah pertama itu kan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kenapa disebut khulafaur rasyidin? Rasyidin ini artinya cerdas atau mendapatkan petunjuk, rasyid. Nah, oleh sebab itulah khulafaur rasyidin artinya pemimpin-pemimpin sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumlah mereka tidak banyak, hanya 4 orang. Ingat, 4 orang. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. 4 khalifah ini mereka memimpin Islam selama kurang lebih 30 tahun. Selama kurang lebih 30 tahun. Jadi dari 4 ini, ini sudah tidak diragukan lagi tentang kepribadian mereka semuanya. Kenapa? Di sini dicatat nih, pribadi-pribadi terbaik hasil didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika mereka jadi pemimpin, masya Allah, itu sungguh luar biasa. Banyak sekali hasil-hasil atau program-program mereka itu yang terus mengalir pahalanya untuk mereka tentunya sampai mereka meninggal dunia pun itu ada sampai saat ini. Nah, ini mereka memiliki sifat-sifat terpuji yang patut menjadi teladan umat Islam zaman sekarang. Pengabdiannya kepada agama tidak disangsikan lagi. Kepeduliannya terhadap sesama membuat pribadi-pribadi ini dicintai oleh rakyatnya. Nah, ini. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq bijaksana dan tegas. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi. Jadi lebih muda 2 tahun daripada Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah 571 Masehi, kalau Abu Bakar As-Siddiq 573 Masehi. Beliau juga sama orang Quraisy, sama satu suku dengan Rasulullah, yaitu dari suku Quraisy. Nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafah. Ia mendapat gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Ini yang perlu kita pahami ini. Abu Bakar ini bukan nama asli. Nama aslinya itu Abdullah bin Abu Quhafah. Kok bisa mendapat gelar Abu Bakar? Abun, artinya bapak. Bakrun, artinya perawan, artinya gadis. Bukan berarti bapak perawan. Maksudnya apa? Seorang bapak, seorang ayah yang memiliki anak gadis yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Siapa anaknya? Aisyah. Nah, jadi kita baru tahu kan? Tapi mudah-mudahan sih udah tahu kalian. Abu Bakar itu artinya seorang ayah yang memiliki anak gadis yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sedangkan As-Siddiq itu artinya yang benar. Mengapa beliau mendapat gelar seperti ini? Karena ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj,
dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, itu dengan tegas Abu Bakar berkata, Rasul itu pasti benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul, apapun yang dilakukan oleh Rasul, itu pasti benar. Bahkan tatkala Abu Jahal dengan orang kafir Quraisy menghampiri Abu Bakar As-Siddiq mengenai peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar As-Siddiq ini dengan imannya yang mantap berkata, apa bedanya Rasul mendapatkan wahyu, malaikat Jibril turun dari langit ke muka bumi, dengan Nabi Muhammad naik dari bumi ke langit, sama aja, kata Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, yang lebih hebatnya lagi, kalau seandainya di hadapan saya ada tembok warna putih, kemudian kata Rasul, temboknya itu warna hitam, maka saya akan membenarkan kata Rasulullah dan saya menyalahkan mata saya, karena yang berkata adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya keimanan Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan keimanan umat manusia, maka satu orang imannya Abu Bakar As-Siddiq lebih berat daripada imannya manusia seluruhnya. Tuh hebatnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan dari 4 khalifah ini, 3 khalifah meninggal dunia terbunuh. Hanya Abu Bakar As-Siddiq lah yang meninggal karena sakit. Oke, kita lanjut. Abu Bakar As-Siddiq termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk agama Islam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga ini sangat dermawan. Bahkan kedermawanannya Abu Bakar As-Siddiq ini, Masya Allah, sulit untuk ditaklukkan, sulit untuk dikalahkan. Bahkan ketika Umar bin Khattab ini ingin mengalahkan kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq, itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu contoh nih, punya uang 250 dirham. Jangan dirham dah, dinar misalnya. Yang emas. 250 dinar. 250 dinar ini semua diberikan kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk fisabilillah. Untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini semuanya. Dan sedangkan Sayyidina Umar ini punya harta 700 dinar. Tapi yang diberikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu setengahnya, 350 dinar. Tentunya kalau secara kuantitatif lebih banyak Sayyidina Umar bin Khattab karena 350 dinar. Tetapi secara kualitatif sahabat Umar bin Khattab ini tidak bisa mengalahkan sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ini menyedekahkan semua, menginfakkan hartanya semuanya 250 dinar. Ketika Rasul bertanya, bagaimana dengan nasib keluarga kamu dan anak-anak kamu? Jawabannya luar biasa. Ada Allah dan Rasulnya. Tuh, hebatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Salah satunya lagi dari kedermawanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu adalah, kita tahu Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam yang disiksa. Bahkan perutnya itu ditindih batu, nggak pakai baju, berada di padang pasir yang sangat panas. Dia berkata, Ahad, Ahad. Itu yang memerdekakan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah, sebagaimana tadi di prolog yang pertama sudah dijelaskan,
Ketika Rasul wafat, Abu Bakar ini sudah ada tanda-tanda sebagai pengganti Rasulullah. Dari mulai imam, bersahabat terus-menerus. Bahkan orang yang bersama di dalam goa tatkala hijrah pada saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Menjadi khalifah. Memang tidak terlalu banyak yang dikembangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini. Karena kenapa? Karena tatkala Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ini pertama kasusnya itu adalah banyak orang yang murtad dari agama Islam. Jadi ketika Rasul wafat, orang-orang ini beranggapan Rasul itu wafat, Nabi wafat. Akhirnya dari dia keimanannya lemah nih, dia keluar dari agama Islam. Akhirnya pada zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ini banyak memerangi, lebih banyak berfokus kepada internal agama Islam itu sendiri, tidak melakukan ekspansi keluar daerah. Nanti ekspansi itu lebih banyak nanti pada zamannya Umar dan Utsman bin Affan. Jadi ini program nih ya, yang terkenal nih pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Kedua, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Jadi tatkala Rasul sudah meninggal, orang-orang enggak mau bayar zakat. Biasanya bayarnya kan istilahnya ada Rasulullah yang mengurus. Tetapi mereka lupa bahwasanya zakat ini bukan hanya perintah Rasul, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mau bayar zakat. Diperangilah oleh sahabat khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga lebih parah lagi, yaitu memerangi orang-orang yang mengaku nabi, Musailamah al-Kadzab. Ini. Tapi dia mati juga oleh siapa? Oleh Wahsy. Wahsy itu adalah seseorang budak kulit hitam yang membunuh pamannya Nabi Muhammad SAW, Hamzah, tatkala perang Uhud. Kemudian dia masuk Islam, Wahsy masuk Islam di hadapan Rasul. Kata Rasulullah, Wahsy, kamu jangan terlalu lama di hadapanku, karena aku masih ingat tentang pamanku, kata Rasulullah. Tapi Rasul tidak menaruh dendamnya. Ingat, Rasul itu enggak seperti kita. Rasul tidak menaruh dendam sama sekali kepada Wahsy. Tetapi Rasul masih keingatan betapa baiknya Hamzah dan betapa dahsyatnya tatkala dia meninggal dunia. Karena Hamzah ini meninggal dunia tidak wajar. Ditombak, kemudian jantungnya itu dimakan oleh Hindun secara mentah-mentah. Masya Allah. Itu terjadi di perang Uhud. Nah, Wahsy ini ingin balas dendam. Ya Allah, tombak ini dulu pernah mematikan orang yang paling dicintai Nabi, yaitu Hamzah pamannya radhiyallahu anhu. Dan sekarang aku berjanji, tombak ini akan mematikan orang yang paling dibenci oleh Nabi, yang mengaku sebagai Nabi palsu setelah Nabi Muhammad wafat. Itu Musailamah al-Kadzab. Ternyata betul. Dan bagaimana nanti di akhirat? Wallahu alam. Insya Allah kalau orang yang bertobat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal usia 63 tahun. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah selama 2 tahun dan meninggal dunia dimakamkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tatkala Abu Bakar ini dibawa ke ruangan Rasul, itu ada suara yang tidak diketahui oleh para sahabat lain. Apa suaranya? Jadi tatkala jenazahnya dibawa nih ke dalam pemakaman Rasulullah, di dalam kamarnya Rasulullah. Jadi kan Rasul itu kan wafat, dimakamkan di kamarnya. Dengan alasan apa? Bahwasanya ada sahabat Nabi pernah dengar. Ini sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah dengar bahwasanya setiap Nabi yang meninggal dimakamkan di tempat dia meninggal. Nabi Muhammad SAW meninggal di kamarnya, maka dimakamkan di kamarnya. Nah, Abu Bakar ketika meninggal itu dibawa di pemakaman di samping Rasulullah. Itu ada suara, udkhulil habib ilal habib. Wahai kekasih
datanglah kepada kekasih. Kekasihnya Rasul, datanglah kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Rasul itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kekasihnya Allah itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini sakit. Dan sebelum Abu Bakar meninggal dunia dalam keadaan sakit, Abu Bakar ini berwasiat, jadikanlah khalifah setelahku itu adalah Umar bin Khattab. Dulu tatkala ada permusyawarahan yang panas, ketika ada perundingan, Sayyidina Umar menunjuk saya sebagai khalifah. Maka ketika saya akan meninggal dunia, sebelum saya meninggal dunia dalam keadaan sakit seperti ini, maka saya tunjuklah Umar sebagai pengganti saya. Dulu dia nunjuk saya, sekarang saya nunjuk dia sebagai khalifah. Nah, Umar memang cocok. Memang Umar ini pantas. Makanya tidak ada terjadi perdebatan. Inilah yang menjadi kehebatan Khulafaur Rasyidin. Mereka tahu mereka menjadi pemimpin. Mereka tidak menunjuk anak-anaknya menjadi pemimpin setelah mereka. Makanya yang dipilih adalah orang-orang yang betul. Jadi tidak ada kekuasaan keluarga pada saat itu. Nepotisme tidak ada. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menuju orang yang paling tepat pada saat itu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kita bahas Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terkenal dengan ketegasannya dan keberaniannya. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab. Dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang juga adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi. Jadi kita perlu paham ini. Jadi dari Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semua keempat ini adalah bangsa Quraisy. Semuanya bangsa Quraisy. Karena sebagai sabda Nabi Muhammad, yang bisa memimpin kalian adalah bangsa Quraisy pada saat itu. Nah, Sayyidina Umar ini sebelum masuk Islam, nah, kalian pasti tahu, galaknya luar biasa. Dia itu, Sayyidina Umar ini terkenal dengan ahli bela dirinya. Ahli bergulat, kalau di sana itu terkenal dengan bergulat. Pokoknya kalau gulat dengan Umar, ya udah pasti kalah. Umar pasti menang. Karena badannya yang besar, kokoh, dan dia berani orangnya. Terus ada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan masuknya Sayyidina Umar bin Khattab itu karena adiknya. Salah satu sebabnya karena adiknya, Fatimah. Mungkin kita tidak terlalu banyak membicarakan tentang itu. Karena kenapa? Pasti kita sudah pernah belajar, pernah kita sudah pahami. Masuknya Sayyidina Umar bin Khattab ini itu luar biasa. Salah satu sebabnya juga pertama adiknya yang membaca Al-Quran surat Toha. Kemudian memang karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tatkala umat Islam di Mekah, itu kan umat Islam dikucilkan oleh bangsa kafir Quraisy. Karena kenapa? Pengikutnya yang berani itu sedikit. Makanya ada dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Nah, ketika saat itu, yang pemberani dari golongan Muslim itu hanya satu, yang sangat vokal ya. Semuanya pemberani, tapi yang sangat vokal itu adalah pamannya Nabi, Hamzah. Makanya tatkala Hamzah meninggal, Nabi sangat kehilangan sekali. Kemudian Rasul itu berdoa kepada Allah, Allahumma aizal islama bi umarain. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan salah satu dua Umar. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu siapa? Abu Jahal. Umar bin Khattab. Jadi kalau seandainya salah satu dari dua orang ini masuk Islam, maka Islam itu akan mulia.
Ya karena dua orang ini orang yang hebat, sangat berpengaruh. Dan subhanallah, maha suci Allah, masya Allah, atas kehendak Allah. Allah itu memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Allah lebih memilih Umar bin Khattab. Karena kenapa? Di dalam hatinya ada keikhlasan, ada kelembutan. Galaknya dia di luar, hatinya dia lembut. Itulah kita harusnya seperti itu. Kelihatannya sangar, tapi ahli ibadah. Rambut ucek-ucekan, tapi rajin berwudu. Untuk apa muka tampan? Kayak orang luar negeri yang sering dibangga-banggakan sama anak sekarang. K-pop gitu. Tapi agak pernah sholat. Nah ini Umar bin Khattab. Sangar, galak, berani, badannya keker, kokoh, tapi hatinya lembut. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat langsung di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuknya Umar ke dalam agama Islam ini sebuah prestasi yang luar biasa. Kenapa? Karena Islam semakin ditakutin, Islam semakin disegani oleh kafir Quraisy pada saat itu. Yang hebatnya lagi, kalau orang masuk agama Islam secara sembunyi-sembunyi, kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu justru dia malah datang ke rumah Abu Jahal, datang ke rumah Abu Lahab, dan dia menginformasikan itu ke seluruh penduduk Makkah bahwasanya dia telah memeluk agama Islam. Diumumin, saya udah masuk agama Islam, saya udah masuk agama Islam. Luar biasa. Ya karena kenapa? Sayyidina Umar berani. Akhirnya ada yang keseneng, berduel dengan Umar. Kalah 4-4-nya. Umar sendiri dia berempat kalah 4-4-nya. Karena memang terkenal dengan gulatnya. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan keberaniannya lagi apa? Sayyidina Umar bin Khattab ini tatkala Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat lainnya itu hijrah dari Mekah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu dia keliling Ka'bah, tawaf, kemudian dia berkata nih kepada kafir Quraisy, siapa yang mau menjegat saya, besok saya mau hijrah. Kalau dia berani, siap-siaplah. Yang bapak akan punya anak akan jadi anak yatim. Maksudnya apa? Bapaknya mati. Tuh Sayyidina Umar bin Khattab ditantangin. Ya, tapi nggak ada yang berani, betul-betul nggak ada yang berani. Nah ini di sini sebut. Nah, Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Al-Faruq, yang artinya yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Ini tolong dipahami, Al-Faruq. Kalau tadi Abu Bakar As-Siddiq, kalau Umar bin Khattab Al-Faruq. Artinya kebenaran yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Ada juga julukan yang kedua, Abu Hafsin. Abu artinya bapak, Hafsin artinya macan, singa. Maksudnya apa? Orang yang memiliki keberanian seperti singa, nggak ada takutnya. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani. Nah ini singa padang pasir nih ya. Disebut kalau bahasa Arabnya tuh Abu Hafsin. Nah, meskipun keras kepala, hati beliau lembut. Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir, tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik. Masya Allah. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri. Prinsipnya, nah ini tolong digarisbawahi ini, prinsipnya lebih baik tidak makan dan tidur di lantai, lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Beda dengan pemimpin sekarang. Lebih baik makan enak, tidur di istana, yang penting dari bahasanya gimana ya? Beda pemimpin sekarang. Yang penting makan enak, tidur pulas, kalau rakyatnya bodoh amatan. Bahaya ini kalau begini. Rakyat menderita, kagak tahu urusan. Yang penting dia enak. Nggak boleh seperti itu. Karena kenapa?
pemimpin zolim itu akan mempengaruhi keberkahan rakyatnya. Jadi kalau semakin soleh tuh pemimpin, maka semakin berkah rakyatnya. Makanya kalau bangsa Indonesia mau berkah, pemimpinnya harus soleh. Jangan menzolimi orang lain. Mudah-mudahan pemimpin kita doakan menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memimpin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang bermartabat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini sebuah kisah ya, nanti bisa kalian baca sendiri. Tapi ada sebuah kisah yang paling kita kenal, itu adalah nih, tentang janda tua nih. Janda tua buta sedang menderita sakit. Janda itu mengatakan bahwa tiap malam ada orang yang datang ke rumahnya untuk mengirim makanan, obat-obatan. Jadi kalau cerita versinya kan banyak tuh. Ini juga ada cerita nih melahirkan. Tapi yang paling terkenal itu kan cerita ada seorang janda, dia masak batu dimasak, kira-kira empuk apa kagak. Masak singkong baru empuk, ubi empuk, nasi empuk, beras jadi nasi empuk. Lah kalau batu dimasak, ternyata apa kata janda ini, saya masak ini supaya saya bisa membohongi anak saya. Saya masak di batu biar anak saya itu nunggu, saking nunggunya capek dia bisa tidur. Tapi kamu gak boleh bohongin. Akhirnya janda ini bilang, pemimpin ini kagak tahu urusan katanya. Gak peduli sama rakyatnya. Jadi secara tidak langsung Sayyidina Umar bin Khattab ini belusukan lah, kalau bahasa kitanya belusukan ke pelosok-pelosok pinggiran kota Madinah tuh, belusukan. Diceritain tuh rajanya seperti ini, khalifahnya nggak peduli sama dia. Itu di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Coba kita seandainya kita jadi pemimpin nih, ada rakyat kita nggak kenal sama kita, bilang khalifah itu kagak adil, khalifah itu nggak peduli dengan rakyatnya, buktinya aja saya nggak dapat makanan. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Ngomongnya di depan kita lagi. Masya Allah. Akhirnya Sayyidina Umar itu nggak nyuruh orang, nggak nyuruh ajudannya. Langsung Sayyidina Umar itu sebagai khalifah itu bawa sendiri gandum 1 karung, dibawa diantarin ke rumahnya. Luar biasa tanggung jawabnya, keadilannya Sayyidina Umar bin Khattab. Dia menangis, dia khawatir nanti dipertanggungjawabkan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala menjadi khalifah itu menyengsarakan rakyatnya. Akhirnya Sayyidina Umar itu dia tidak bilang bahwasanya dia adalah khalifah. Dikasih, kemudian dia disuruh datang besoknya ke Baitul Mal untuk ngambil jatah dia setiap bulannya. Ternyata dia melihat ada orang yang nganterin gandum kemarin. Dia bertanya, itu siapa? Itu adalah khalifah kita. Masya Allah. Kalau kita bawa beras, bilang nih, ini gue khalifahnya ya. Pencitraan, gak boleh pencitraan. Ikhlas lillahi ta'ala. Sebesar keikhlasan kita, sebesar itu juga pertolongan Allah kepada kita. Ingat tuh. Sebesar keikhlasan kita karena Allah, maka sebesar itu pula pertolongan Allah kepada kita. Maka dari itu ikhlaslah. Namun sebelum kita bahas Sayyidina Utsman bin Affan, yang perlu kita pahami apa? Bahwasanya ada sebuah kisah yang sangat luar biasa dari sahabat Nabi ini, dari Khalifah Umar bin Khattab.
bahwasanya dikisahkan Sayyidina Umar bin Khattab ini memiliki 4 elemen kekuatan atau memiliki 4 kekuatan elemen yang berbeda. Ustadz, kok kayak avatar? Betul, kayak avatar. Kekuatannya maksudnya bagaimana? Nah, ini tolong dipahami, didengarkan dengan baik, jangan salah paham. Jadi Sayyidina Umar ini memiliki pertama kekuatan air, yang kedua api, yang ketiga tanah, dan yang keempat udara. Oh, benar-benar kayak avatar. Ini kisah nyata, nak. Ini kisah nyata. Hadirin sekalian, ini kisah nyata tentang karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Yang pertama air. Jadi tatkala Sayyidina Umar menjadi khalifah, ada gubernur Mesir itu melaporkan bahwasanya sungai Nil itu tidak mengalir kecuali harus dikasih tumbal perawan. Gadis perawan dibunuh kemudian dilemparkan ke sungai Nil. Maka sungai Nil itu akan mengalir kembali. Nah, karena ini nih, kemudian surat ini sampailah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, laporan ini. Sayyidina Umar ini tahu ini adalah perbuatan setan. Perbuatan setan, perbuatan khurafat yang menyebabkan kerugian kepada manusia. Akhirnya Sayyidina Umar itu menulis surat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat dari Umar bin Khattab untuk sungai Nil. Kalau seandainya sungai Nil ini mengalir dengan izin Allah, maka mengalirlah. Kalau kamu mengalir, wahai sungai ini, dengan dirimu sendiri, itu terserah kamu. Bertanda tangan. Kemudian ditanda tangan tuh Sayyidina Umar bin Khattab. Stempelnya Amirul Mukminin. Masya Allah. Surat itu dilipat, dimasukin ke dalam botol. Kemudian botolnya itu dilemparin ke sungai Nil. Dengan izin Allah, itu sungai Nil airnya mengalir dengan deras. Itu baru suratnya. Baru nama Sayyidina Umar bin Khattab, belum orangnya yang datang. Tuh karomah kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan ini kan perbuatan setan. Setan takut. Bahkan nih, tatkala Umar jalan misalnya 20 meter, itu ada setan 20 meter, Sayyidina Umar lewat, itu baru kedengaran suaranya aja, suara sendalnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, setan itu udah kabur, udah lari, ketakutan. Masya Allah. Jadi semakin kita takut kepada Allah, maka semakin takutlah makhluk kepada kita. Ingat, sekali lagi, semakin kita takut, sebesar ketakutan kita kepada Allah, maka sebesar itu pula ketakutan manusia kepada kita. Maksudnya wibawa kita. Makanya Sayyidina Umar ini betul-betul ditakuti, baik itu manusia ataupun syaitan. Tadi baru air. Yang kedua, api. Tatkala Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Tatkala menjadi khalifah, pernah ada suatu kejadian, itu kebakaran. Di desa, kebakaran. Kemudian orang itu lapor kepada khalifah, pada saat itu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, supaya bisa memadamkan apinya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ini mengambil sorbannya, kemudian dibilang kepada dia, nanti kamu sampai rumah, lemparkan sorban ini ke api tersebut dan bilang, Bismillahirrahmanirrahim, wahai api, ini sorban Umar bin Khattab. Dilemparin tuh. Langsung padam tuh api. Itu sorbannya. Ini karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga, tanah. Tatkala Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu Madinah pernah terjadi guncangan yang dahsyat, gempa bumi. Kemudian Sayyidina Umar itu keluar rumah, kemudian tanah dipukul. Wahai bumi, kalau seandainya Umar menjadi khalifah tidak adil, maka guncanglah. Tapi kalau seandainya
Umar bin Khattab menjadi khalifah ini adil, maka diamlah. Seketika itu juga gempanya diam, berhenti. Emang sekarang ini kita butuh pemimpin yang adil, tidak pandang bulu, sayang kepada rakyat yang kecil. Kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan Indonesia ini punya pemimpin yang adil, nak. Pemimpin yang luar biasa seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Amin, ya Allah. Yang keempat adalah udara. Jadi Sayyidina Umar ini mengirim pasukan perang nih. Nah, Sayyidina Umar itu di Madinah. Pasukan perang itu ada di Syam. Itu suaranya dari Madinah ke Syam, ini kan perjalanan kan 1 bulan kurang lebih. Tapi itu kedengaran di sana. Itu suaranya dibawa oleh udara. Itu disebut dengan karomah udara. Bukan kayak Avatar muter-muter, bukan. Ini suaranya dibawa oleh udara sehingga terdengarlah ke Syam, sehingga pasukan itu menang dengan izin Allah melalui perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lanjut. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini masuk Islam. Ini juga karena sebab Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab, kita belum cerita nih. Khalifah Umar bin Khattab itu meninggal, dibunuh oleh Abu Lu'lu. Yaitu orang Majusi. Kenapa dia membunuh Umar bin Khattab? Karena dia kesal, dia sakit hati. Orang Persia itu dikalahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Islam diperluaskan sampai Persia. Karena dia dendam, dia sakit hati, tatkala Sayyidina Umar bin Khattab ini sedang sholat subuh, itu ditikam. Dalam sejarahnya ada yang bilang 7 kali tusukan, ada yang bilang 10 kali tusukan. Lagi sholat subuh, lagi baca Al-Quran, lagi baca surat Al-Fatihah. Ketika ditusuk, Masya Allah, tetaplah sabar, tetap ikhlas, tetap tenang. Tapi nggak langsung meninggal. Dibawa ke rumahnya, sakit beberapa hari. Disitulah dikumpulkan beberapa orang. Di antaranya ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, untuk bermusyawarah. Siapakah pengganti setelah Umar bin Khattab? Kalau pada Rasul, dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, digantikanlah langsung, ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun pada masa Umar, ini ada sekelintingan isu, itu supaya Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar itu menjadi khalifah. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Cukuplah saya yang menderita menjadi khalifah, dengan tanggung jawabnya yang begitu berat di dunia dan di akhirat. Tuh hebatnya jadi ayah. Tidak mau menyengsarakan, menderitakan, menyusahkan anaknya nanti di dunia ataupun di akhirat. Karena sengsara menjadi khalifah, menjadi pemimpin itu sengsara. Sayyidina Umar tidak mau anaknya menjadi khalifah. Akhirnya dikasih waktu beberapa hari oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan apabila, kata Sayyidina Umar bin Khattab, itu saya sediakan pedang. Pokoknya dengan hasil musyawarah, siapapun yang menjadi khalifahnya, wajib semuanya membaiatnya, menyetujuinya. Kalau ada yang tidak setuju, maka bunuh saja. Karena itu akan menjadi pengganggu dan akan menjadi pemberontak nantinya. Akhirnya semuanya sepakat menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan
Masya Allah. Utsman bin Affan ini termasuk sahabat Nabi yang pemalu. Kalau kita lihat di sini, baik hati dan dermawan. Ya, sifat utamanya baik hati dan dermawan. Semuanya pasti baik hati dan dermawan. Tapi ini paling fokusnya. Sayyidina Utsman ini termasuk sahabat Nabi yang paling kaya. Masya Allah. Paling kaya. Sahabat Nabi yang paling kaya. Sayyidina Utsman punya julukan Zunnurain, artinya pemilik dua cahaya. Kenapa pemilik dua cahaya? Karena Sayyidina Utsman ini telah menikahi dua putri Rasulullah SAW, pertama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi pertama nikah dengan Ruqayyah. Ruqayyah meninggal dunia, baru Ummu Kulsum. Bukan sekaligus Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Paham? Oke. Jadi Ruqayyah dulu meninggal, baru menikah dengan Ummu Kulsum. Ingat nih, Zunnurain. Sahabat Utsman ini sangat pemalu. Saking pemalunya Sayyidina Utsman ini, malaikat aja malu kepada Utsman bin Affan. Ketika Rasul tiduran di kamarnya, itu betisnya kelihatan. Abu Bakar datang, Rasul itu tidak menutup betisnya. Datang Sayyidina Umar, Rasul itu tidak menutup betisnya. Tapi tatkala Utsman bin Affan masuk ke dalam, itu Rasul langsung menutup betisnya. Lah kan Abu Bakar dengan Umar penasaran. Kami datang kagak ditutup. Pas Utsman datang, tutup. Jawab Nabi apa? Saya malu kepada malaikat malu kepadanya. Masya Allah. Jadi bagaimana saya tidak malu, sedangkan di hadapan saya ada manusia yang mana malaikat itu malu kepada dia. Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang pemalu, yang memiliki gelar Zunnurain. Zu artinya pemilik, Nurain dua cahaya. Pemilik dua cahaya yang telah menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan dia memang tidak pernah segan-segan mengeluarkan kekayaannya. Masya Allah. Ini kalau dilihat nih ya. Jadi ada orang Yahudi. Jadi ketika Rasul itu di Madinah, itu air sangat sulit. Pada saat itu ada sumur nih. Sumur ini orang Yahudi. Sumur pemiliknya orang Yahudi. Orang Islam disuruh beli pada saat itu. Kemudian Rasul itu bersabda, siapa yang mau beli sumur ini akan masuk surga. Itu jaminannya. Tapi harganya nggak tanggung-tanggung, 200.000 dirham. 200.000 dirham. Ya kalau di 2,5 kilo emas, Masya Allah, 2,5 kilo. Ya kalau segram aja sekarang emas itu 1 juta misalnya, hitung aja sendiri dah. 2,5 kilogram emas. Ternyata nih, orang Yahudi ini kagak mau ngelepas sahamnya semuanya. Maksudnya apa? Dia kagak mau jual sumur air ini kepada Utsman bin Affan semuanya. Jadi dijual sahamnya itu hanya 50%. Yang gak jadi masalah. Kata siapa? Kata Sayyidina Utsman bin Affan. Orang Islam kan cerdas. Tidak bodoh-bodoh amat. Jadi gini nak. Misalnya hari Senin, yang ambil air itu orang Islam. Misalnya orang Islam mau ngambil air hari Selasa, dia wajib bayar. Nah, Rabu jadwalnya orang Islam. Kamis bayar. Jumat gratis. Begitu terus. Begitu terus. Kan orang Islam cerdas. Tatkala waktu orang Islam ngambil gratis, nah dia ngambil sebanyak-banyaknya untuk besok sekalian. Nah, tatkala besok orang Yahudi ini nunggu tuh di mana? Di sumurnya. Ternyata orang Islam kagak ada yang beli. Bahkan orang Yahudi itu diledekin, air dibuang-buang tuh di hadapannya. Supaya dia tahu orang Islam ini kagak butuhin air, beli yang saat itu dia sediakan. Karena udah puyeng nih, orang Yahudi udah puyeng nih. Akhirnya apa? Masya Allah. Dijual tuh semuanya.
Bukan hanya sumurnya, sama kebun-kebun kurmanya dijual oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dan konon, wallahu alam cerita ini benar atau tidak, tapi memang keabsahannya betul ya. Rekening pertama di dunia itu yang paling tua, rekening tertua itu atas nama Utsman bin Affan. Kok nama Utsman bin Affan ada, kan orang udah meninggal udah ratusan tahun yang lalu. Kan Sayyidina Utsman bin Affan punya anak. Bahkan perkebunan kurma itu dijadikan ladang, terus diproduksi, digunakan, dan hasilnya itu dimasukkan ke rekening atas Utsman bin Affan, dan itu terus disedekahkan. Makanya pahalanya gak pernah putus sampai saat ini. Masya Allah. Dan pada masa Utsman bin Affan ini juga banyak ya program-program yang sangat terkenal. Di antaranya adalah itu mengenai pertama, Al-Quran. Al-Quranul Karim ini pada masa Abu Bakar memang sudah ada perencanaan. Sudah ada perencanaannya. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pertama, usul Umar bin Khattab kepada Abu Bakar agar Al-Quran dituliskan dalam satu mushaf, jadi dijadiin satu buku. Alasannya kenapa? Pada perang Yamamah banyak dari kalangan penghafal atau pembaca yang terbunuh. Di antaranya Salim Maula Abu Huzaifah. Ini khawatir Al-Quran itu akan lenyap apabila tidak ditulis. Ya sekarang aja ditulis aja banyak orang yang malas bacanya. Mudah-mudahan kita tidak ya. Kita gunakan kesempatan yang ada. Al-Quran masih ada. Nah, pada masa itu Sayyidina Abu Bakar tidak mau melaksanakannya karena takut dosa. Kenapa? Karena Nabi tidak melakukannya. Namun Umar terus mengemukakan pandangannya hingga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu. Jadi paham ya? Jadi Sayyidina Abu Bakar itu tidak mau melakukan penjilidan buku Al-Quran, penulisan mushaf atau penggabungan mushaf. Kan mushaf itu kan sudah menjadi Al-Quran tuh. Satu buku itu namanya mushaf ya. Mushaf Al-Quran. Alasannya satu, takut dosa. Masya Allah. Dia takut bid'ah. Padahal, ini perlu kita pahami, tidak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah kok yang baik. Seperti ini penulisan Al-Quran. Di zaman Rasul tidak ada. Nah, pada masa Abu Bakar, terjadilah bid'ah. Yang pertama yaitu pembukuan Al-Quran. Jadi, ya, Pak Ismail sih tidak mau lepas ya dari materi mengenai maulid bid'ah. Ya pokoknya kita lihat manfaatnya apa. Itu aja udah, intinya itu aja. Nah, seperti di sini nih, penjilidan mushaf Al-Quran. Nah, dengan izin Allah bukakan pintu hati Abu Bakar. Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit. Ini orang kita Pak nih, Zaid ini umur 13 aja udah hafal 9 bahasa ya, luar biasa. Ini sangat cerdas Zaid bin Sabit, ini penulis. Yang kedua siapa? Muawiyah. Muawiyah juga disuruh tulis juga. Nah, nih, kelepah kurma, pembukaan batu cadas dari hafalan orang-orang. Jadi beberapa orang itu ditulis, nanti digabungkan dalam satu istilahnya tuh kelompok kecil, kemudian dicocokkan kira-kira mana pendapat yang paling kuat. Nah, itu penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tetapi ini belum sempurna.
belum sempurna. Belum sempurna. Disempurnakan pada masa siapa? Disempurnakan itu pada masa Utsman bin Affan. Makanya Al-Quran dimushafkan itu pada masa Utsman bin Affan, dan pada saat ini juga sudah ada namanya mushaf Utsmani namanya. Jadi yang kita pakai saat ini mushaf Utsman, yaitu karena pelopornya adalah Utsman bin Affan. Dan kenapa kok istilahnya sangat terkenal dengan Utsman bin Affan? Karena Utsman bin Affan ini sudah dikatakan oleh Rasul hidup dengan Al-Quran, matinya dengan Al-Quran, wafatnya dengan Al-Quran. Karena Sayyidina Utsman bin Affan ini wafat tatkala membaca Al-Quran dengan cara dizolimi, dikeroyok, ya Allah. Bahkan tatkala dicabut pedangnya dari tubuhnya itu sedang baca Al-Quran. Insya Allah. Tidak terasa. Sayyidina Utsman bin Affan, perjuangannya luar biasa. Dan pada masa Utsman bin Affan juga terciptalah apa? Pasukan. Nah, pasukan laut pertama. Karena kenapa? Melakukan ekspansi sampai ke Eropa. Kalau masa Umar bin Khattab itu ekspansinya sampai ke Persia, kemudian ke Palestina. Itu pembukaan ya kepada Baitul Maqdis pada saat itu. Akhirnya meninggallah Utsman bin Affan. Oke, sekarang yang keempat. Khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Pemimpinnya cerdas, tentunya sabar. Ali bin Abi Thalib ini mempunyai nama asli Haidar Singa. Haidar bin Abu Thalib atau bin Abi Thalib. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi. Karena kenapa? Dia sepupu Nabi Muhammad. Abu Thalib dengan Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, itu kan adik kakak. Nah, Ali bin Abi Thalib ini udah sepupunya Nabi dan dia merupakan menantunya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia menikah dengan Fatimah Zahra. Jadi luar biasa ya, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini gelarnya itu karramallahu wajhah. Artinya apa? Allah memuliakan wajahnya. Ada dua pendapat. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib ini dari kecil, dari belum baliknya, itu belum pernah menyembah berhala. Makanya wajahnya itu Allah muliakan. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib ini itu tidak pernah melihat kemaluannya dari kecil. Masya Allah. Makanya wajahnya Allah muliakan. Bahkan dengan sebab itu pula, karena tidak melihat kemaluannya dari kecil, tidak melihat kemaluannya, Sayyidina Ali ini Allah berikan kemuliaan dengan otak yang cerdas. Jadi kalau kita mau nih otak kita cerdas, itu jangan melihat kemaluan kita. Mandi ngeliat, pipis ngeliat, BAB ngeliat, Masya Allah. Ganti sarung lihat, ganti baju ngeliat mulu. Bagaimana mau cerdas? Ngeliat kemaluan sendiri aja makruh. Apalagi ngeliat kemaluan orang lain. Baik gambar ataupun video, hukumnya haram. Hukumnya haram, bikin otak kita jadi tumpul. Bahkan lebih dahsyat lagi, otak itu lebih, kalau seandainya otak kehancur, ketabrakan mobil, itu modelnya sama begitu. Orang yang akibat melihat kemaluan. Allah hindar kita, na'udzubillah min dzalik. Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah juga sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena tatkala Sayyidina Utsman bin Affan ini terbunuh, langsunglah tuh di pemilihan ini dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
ternyata tatkala Ali bin Abi Thalib ini menjadi pemimpin, ini beliau ini juga tidak terlalu banyak melakukan ekspansi keluar daerah ya untuk memperluas agama Islam. Karena kenapa? Ali bin Abi Thalib ini lebih fokus untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan internal dalam agama Islam itu sendiri. Karena kenapa? Banyak pemberontakan. Nanti ada istilahnya Sunni dengan Syiah. Jadi Sayyidina Ali ini lebih mementingkan, lebih meredam terhadap pemberontakan. Tetapi tidak mengusut. Nah ini, tidak mengusut, tidak menuntaskan siapa pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Karena sikap Ali inilah yang menyebabkan saudaranya Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupunya Sayyidina Utsman bin Affan, sepupunya Utsman bin Affan yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, ini tidak setuju. Akhirnya terjadilah pemberontakan oleh Muawiyah. Nanti ada perang namanya perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Itu nanti pembahasan lebih jauh lagi tatkala pembelajaran dinasti Umayyah di kelas 8. Nah, Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin ini tidak terlalu lama, tapi sangat luar biasa kesabarannya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah 2 tahun, meninggal di usia 63 tahun. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu 10 tahun menjabat sebagai khalifah dan meninggal di usia 63 tahun. Sedangkan Utsman bin Affan itu menjadi khalifah 12 tahun dan usianya sangat tua pada saat itu, 82 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib itu hanya kurang lebih 5 tahun. Dan usianya 63 tahun. Jadi yang paling tua usianya itu Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab itu usianya tatkala meninggal adalah 63 tahun. Ali bin Abi Thalib ini selain gelarnya karamallahu wajhah, dia itu memiliki gelarnya adalah Babul Ilm. Nah, nanti di sini ada nih, Babul Ilm. Nah, ini. Pintu atau gerbangnya ilmu. Karena Rasul itu pernah bersabda, "Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha." Saya ini kotanya ilmu, Ali itu pintunya. Jadi kalau seandainya ada orang mau bertanya pada Rasulullah, maka tanya dululah kepada Ali bin Abi Thalib. Ini proses pergantian khalifah dari Utsman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib mengalami hambatan. Ada kelompok yang setuju dan yang menentang. Dalam situasi genting seperti ini, Ali bin Abi Thalib tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Inilah kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi intinya, semua khalifah ini adalah khalifah pilihan yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pro kontranya itu pasti ada. Dan kita yakinilah bahwasanya 4 pemimpin inilah 4 pemimpin yang terbaik. Dari 4 pemimpin ini yang meninggal terbunuh 3 orang, yang 1 sakit yaitu Abu Bakar As-Siddiq, selebihnya adalah meninggal karena terbunuh dan insya Allah mati syahid. Sayyidina Ali pun matinya terbunuh, meninggalnya pun terbunuh. Tatkala sholat subuh ditusuk dia. Kemudian dia bilang kepada para sahabatnya saat itu, apabila orang yang membunuh saya itu masih hidup, tolong berikan makan sebagaimana kita makan.
Misalnya makan hari ini kita enak, kasih makan dia yang enak. Tuh. Kalau seandainya dia terbunuh, uruslah jenazahnya dengan baik. Itu hebatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini tidak menaruh dendam sama sekali, sehingga wafatlah beliau. Nah, tatkala wafatnya Ali bin Abi Thalib ini, Masya Allah, disitulah nanti akan dibahas di kelas 8. Ketika Ali bin Abi Thalib ini memilih putranya yang pertama Hasan menjadi khalifah. Apa yang terjadi? Insya Allah itu akan dibahas di pelajaran kelas 8 tentang dinasti Umayyah. Alhamdulillah, pembelajaran kita mengenai Khulafaur Rasyidin telah selesai dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, kemudian Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib.